Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggota Maharani Syakina dan saya sendiri Mahendra. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang administrasi layanan khusus dan perpustakaan. Yang pertama, pengertian administrasi. Administrasi layanan khusus adalah secara khusus yang diberikan kepada peserta didik yang secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan sekolah kepada peserta didik untuk mengoptimalkan dalam melaksanakan proses belajar. Administrasi sering juga disebut sebagai manajemen. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Administrasi layanan khusus adalah administrasi dalam dunia pendidikan yang memberikan layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas. Selanjutnya, jenis-jenis layanan administrasi khusus. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Menurut Anas Tanjung tahun 2012, perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan, dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Selanjutnya, fungsi perpustakaan sekolah. Fungsi pendidikan, yaitu perpustakaan, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk menambah pengetahuan dan mencari keterangan yang lebih luas dari pelajaran yang didapatkan di kelas. Jadi, sebuah perpustakaan harus menyediakan bahan-bahan yang dapat memperkaya materi pelajaran, yang menyediakan buku-buku, pamflet, gambar, film, dan lain sebagainya. Fungsi informasi, yaitu sebuah perpustakaan sekolah merupakan tempat mencari informasi yang berkaitan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Mahendra. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan guru dalam administrasi perpustakaan sekolah. Ada beberapa peran guru yang terlibat dalam administrasi perpustakaan sekolah. Peran tersebut diantaranya yang pertama, memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru-guru. Yang kedua, memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli. Yang ketiga, mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun pembinaannya. Yang keempat, mengetahui jenis dan menguasai kriteria-kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku tersebut. Nah, yang terakhir, mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. Jadi untuk perkembangannya ini tentunya tidak terlepas dari peran seorang guru. Yang selanjutnya, labor atau laboratorium. Laboratorium merupakan suatu tempat yang digunakan oleh peserta didik dan guru sebagai pembimbing untuk melakukan kegiatan ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, dan pembuatan model-model dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, jenis-jenis daripada laboratorium. Laboratorium dapat dibedakan beberapa jenis laboratorium di antaranya. Biasanya disesuaikan dengan bidang studi atau kelompok studi tertentu. Nah, jenisnya itu di antaranya yang
Yang pertama, menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, fisika, dan sebagainya. Yang kedua, menurut kelompok bidang studi, misalnya laboratorium bahasa, laboratorium IPA atau ilmu pengetahuan alam. Yang terakhir atau yang ketiga, untuk bidang ilmu teknik, laboratorium dapat diartikan sebagai bengkel atau warkop. Yang selanjutnya tentang peranan guru dalam administrasi layanan khusus. Di antaranya, yang pertama, keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan. Misalnya, memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Sudah tentu dan pasti kita tahu bahwa di perpustakaan banyak sekali ragaman buku atau macamnya ya. Tentunya di sini guru mempunyai bertugas untuk memperkenalkan kepada siswa-siswinya untuk memperkenalkan buku-buku yang ada di dalam perpustakaan tersebut agar siswanya dapat mengenali satu persatu dari buku tersebut. Ketika siswanya datang ke perpustakaan ingin mencari buku yang ingin dicari, tentunya siswanya tidak kebingungan lagi seperti itu. Nah, yang kedua, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku perpustakaan. Tentunya dalam hal ini yang paling berperan penting itu juga adalah seorang guru, karena kan yang bertugas di perpustakaan itu nantinya seorang guru gitu. Otomatis dia harus tahu bagaimana baik buruknya suatu koleksi tersebut. Gimana dampak positif dan negatifnya ketika siswa memakai buku ini gitu. Makanya sebelum buku tersebut masuk ke perpustakaan, terlebih dahulu ini dilihat ada nggak dampak negatifnya dan ada nggak dampak positifnya, seperti itu ya. Nah, yang ketiga, mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun untuk pembinaannya. Jadi dalam hal ini yang paling berperan penting tidak lain dan tidak bukan sudah pasti guru ya, karena guru di sini harus memperkenalkan seperti apa perpustakaan, seperti apa layanannya gitu, seperti apa manfaatnya. Karena kalau guru tidak mempromosikan atau tidak memperkenalkan kepada siswa-siswanya, otomatis siswanya nanti ada yang bodoh amat gitu. Apalah gunanya membaca, kan zaman sekarang udah ada Google gitu, lebih instan, lebih mudah gitu. Padahal membaca. Baiklah, hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.